Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila akhiril anam. Amma ba'd, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bisa bersama dalam majlis ini. Semoga saja majlis ini menjadi saksi bagi kita di yaumil akhirah ketika kita dipertanyakan tentang waktu-waktu yang Allah karuniakan kepada kita, rezeki yang Allah karuniakan kepada kita, kita gunakan untuk berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita menunaikan kewajiban kita, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Kitab At-Tariqah Al-Muhammadiyah Was-Sirah Al-Ahmadiyah ini kita sampai pada halaman 345. Kalau bab-bab sebelumnya membahas tentang al-afat fil qalbi, yaitu keburukan yang ada di dalam hati manusia dan sebab-sebabnya. Sekarang kita masuk pada masalah-masalah yang berhubungan dengan fi afatil lisan. Jadi hal-hal yang menjadikan lisan kita itu tergelincir, atau keburukan-keburukan lisan yang mengakibatkan dosa bagi kita. Bab ini akan dibagi oleh Syekh Ar-Birkali kepada dua fasal yang besar, yaitu yang pertama yang kita bahas malam ini adalah fi wujubi hifdhi wa azmi jurmihi ijmalan. Wajibnya menjaga lisan kita dan betapa besar dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan. Pembahasan ini diawali dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Tak ada satupun yang dilafalkan seseorang dari perkataannya kecuali di situ ada malaikat yang mencatat perbuatannya tersebut. Raqibun 'atid. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah sendirian. Kita selalu diawasi oleh malaikat yang sedetik pun tidak bermaksiat kepada Allah. Ketika malaikat itu ditugaskan untuk mencatatkan semua perbuatan kita, maka dia akan melakukannya sepanjang waktu kita. Oleh sebab itu tak ada yang terlupakan. Kita di keramaian, malaikat itu hadir mencatatkannya. Kita di kesunyian juga demikian. Apakah itu kebaikan atau keburukan? Maka semua itu dicatatkan oleh malaikat. Dan tentu saja mereka akan menjadi saksi nanti di akhirat tentang amal-amal yang kita lakukan. Tak ada sedikit pun yang dizalimi. Sebagaimana ayat yang dibacakan imam kita tadi itu, walaupun sebesar atom sekalipun, begitu kecilnya atom itu, kita tidak akan dizalim. Nanti kita di yaumil mahsyar akan mendapatkan catatan-catatan kita. Apakah catatan itu hadir dari sebelah kanan kita atau dari sebelah kiri kita? Itu melihat
banyaknya amal yang kita lakukan. Apakah amal itu amal salih atau amal talih? Amal yang baik atau yang tidak. Sedikit pun tidak dirugikan kita, tidak dizalimi. Apa yang kita lakukan akan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya ini persoalan lisan, sehingga para ulama mengumpulkan banyak hadis. Ada yang sahih, ada yang hasan, bahkan ada yang dhaif. Salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, pada kitab Az-Zuhud, Imam Ahmad dalam Musnadnya, Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, At-Tayalisi dalam Musnadnya, Abu Ya'la dalam Musnadnya, Ad-Dailami dalam Al-Firdaus, kemudian Abdun bin Hamid di dalam Musnadnya, dan banyak ulama-ulama yang lain meriwayatkan hadis ini. Redaksinya adalah An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullahu tastakfi al-lisan fataqulu ittaqillah fina fa innama nahnu bik wa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna. Apa kata beliau? Rasulullah bersabda, ketika waktu pagi, setiap anak Adam, anggota tubuh anak Adam, itu mengatakan kepada lisan, tastakfil lisan, cukupkanlah wahai lisan. Jadi seluruh anggota tubuh kita ini, tentunya yang bersifat spiritual, itu mengatakan kepada lisan kita, ittaqillahi fina, takutlah engkau kepada Allah disebabkan oleh kami, pertimbangkan kami ini, wahai lisan, kan begitu? Mata mengatakan demikian, kepala kita mengatakan demikian, telinga kita mengatakan demikian, kaki kita, seluruh anggota tubuh kita mengatakan ittaqillahi fina fa inna nahnu bika, bahwasanya kami ini mengikutmu, wahai lisan. Kalau engkau istiqamah, kalau engkau berada di atas jalan yang lurus, kami juga akan lurus. Tapi kalau engkau bengkok, wahai lisan, maka kami juga akan bengkok. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dialog secara spiritual di dalam diri kita. Disebutkan dalam hadis ini bahwasanya anggota tubuh itu mewanti-wanti lisan kita. Kenapa? Karena satu saja dari anggota tubuh itu melakukan dosa, maka yang lain ikut masuk. Orang kan tak ada lisannya saja masuk neraka, kan tidak? Tapi semua anggota tubuhnya masuk neraka. Dan ikhwah yang dirahmati Allah, ternyata yang paling banyak mencelakakan seluruh anggota tubuh ini, menarik mereka masuk ke jahanam, itu adalah lisan. Itu adalah lidah kita. Dalam riwayat yang lain, ini riwayat Imam Ahmad, diriwayatkan dalam Musnadnya, At-Tabarani dalam Mu'jamnya, kemudian Al-Munziri dalam Targhib wa Tarhib, Ad-Dailami dalam Al-Firdaus, dan banyak lagi yang meriwayatkan hadis ini. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas, semoga Allah meridhoinya, Allah telah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqim qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidaklah iman seseorang hamba itu lurus sehingga hatinya lurus. Jadi keimanan seseorang itu lurus ketika hatinya lurus, artinya hatinya bersih. Hatinya menerima tauhid, hatinya jauh dari kesyirikan, hatinya jauh dari kibria, kesombongan, hatinya jauh dengan riya, dan seterusnya. La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu.
Wala yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hati itu tidak akan lurus sehingga lisannya lurus. Jadi ada pengaruh ucapan kita dengan hati, ikhwah. Hati, ungkapan-ungkapan kasar, ungkapan kotor, ungkapan-ungkapan maksiat, ungkapan-ungkapan kesyirikan itu punya pengaruh dengan hati. Kerasnya hati manusia itu punya korelasi dengan lisan. Sehingga Nabi mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Sehingga lisannya itu lurus. Dia jaga lisan. Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dan kitab As-Saghir, ini dari Anas bin Malik. Annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, la yablughul 'abdu haqiqatal iman hatta yukhzina lisanahu. Jadi seorang hamba itu tidak akan pernah bisa sampai pada hakikat keimanan. La yablughul 'abdu haqiqatal iman hatta yukhzina lisanahu, sehingga dia memenjarakan lisan, sehingga dia menjaga lisan. Dalam riwayat yang lain dikatakan, wallazi nafsi. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wallazi nafsi la ilaha ghairuhu ma dhahara al-ardu ahwaja ila tuli sijnin min lisan. Demi Allah, demi zat yang tak ada ilah yang hak diibadahi selain dia, tak ada sesuatu yang di muka bumi ini yang lebih patut, yang lebih butuh kita untuk memenjarakannya selain dari lisan. Yang lebih lama, ila tuli sijnin, artinya panjang waktu dipenjarakan itu kecuali lisan. Tak ada sesuatu yang kita diperintahkan di muka bumi ini untuk memenjarakan anggota tubuh kita dalam waktu yang relatif lama, itu melebihi lisan. Artinya menjaga lisan itu. Ya. Baik. Kemudian Imam Baihaqi ini meriwayatkan dari Abi Juhaifah, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal ahabbu ila Allah taala? Apa amal yang lebih Allah cintai? Allah taala cintai. Ya. Qala fasakatu. Nabi diam. Nabi enggak jawab. Falam yujibhu ahad. Qala huwa hifdzul lisan. Akhirnya Nabi mengatakan hifdzul lisan, jaga lisan itu. Kemudian dari Sufyan bin Abdillah, dia berkata, qultu ya Nabi Allah, aku pernah mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, haddatsani bi amrin a'tasimu bihi. Coba jelaskan kepadaku, ceritakan kepadaku ya Rasulullah, satu perkara, satu hal yang aku harus berpegang dengan hal itu. Jadi sampai mati ini aku pegang ya Rasulullah. Katakan kata-kata yang menjadi jembatan memoriku, kira-kira begitu. Qul, katakanlah, wahai, ini sahabat Nabi tadi, Sufyan bin Abdillah. Qul, katakanlah, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma istaqim, kemudian istiqamah di atas perkataan itu. Jadi semua yang dia lakukan, standarisasinya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pegang itu. Dia melangkahkan kaki karena Allah. Dia melihat di situ ada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setiap apapun yang dia lakukan. Lalu kata Nabi, ya, lalu dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, lalu wahai Rasulullah, ma akhwaf ma takhafu alayya, apa yang engkau takutkan dariku ya Rasulullah, yang aku harus meninggalkannya? Fa akhadha bilisani nafsihi thumma qala hadha. Lalu Nabi pun mengambil lidahnya, lisannya dikeluarkannya, dipegangnya lisannya itu, mengatakan ini. Istiqamah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian jaga lisan. Baik, ikhwah yang mati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dijelaskan lagi riwayat dari Aslam, riwayat Imam At-Tabrani.
bahwasanya Umar itu masuk dakhala yauman ala Abi Bakar. Dia datang ke tempat Abi Bakar As-Siddiq. Wa huwa yujbizu lisanah. Dia memegang lisannya, lalu berkata Umar, "Mah ghafarallahu lak." Semoga Allah mengampunimu. Faqala Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengatakan lahu bagi Umar, "Inna hadza awradani al-mawarid." Inilah yang membawa aku kepada berbagai masalah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, orang sekaliber Abu Bakar As-Siddiq, orang terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Awradani al-mawarid. Inilah yang menghantarkan aku kepada banyak masalah, kepada dosa-dosa. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan, ini sumber awalnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man yatmana li ma baina rijlaihi wa ma baina lihyaihi atmanu lahu al-jannah." Siapa yang menjaga, siapa yang mampu menjaga di antara dua kakinya, artinya kehormatan, dia tidak melakukan yang haram, dan di antara dua lihyahnya, yaitu kumisnya dan jenggotnya, maksudnya adalah lisannya, atmanu lahu al-jannah, maka aku akan menggaransikan surga untuk dia. Jaga hawa nafsumu, puncaknya di situ, pada hawa nafsu itu. Dan kedua, jaga lisan. Wa qala, hifzul lisan la yatasayyaru illa bil ihtiraz an kathratil kalam. Menjaga lisan ini enggak mudah, ikhwah. Karena dia tak betulang, mau bercakap saja, mau merespon saja. Itu lisan itu. Semuanya mau dikomentarinya. Sekarang Bang udah beralih dari lisan ke tangan, ke jari, kan begitu. Semua mau dikomen. Iya, kalau berjumpa, Masya Allah, candaannya dusta, ungkapannya menyakiti hati, sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita sudah bahas kaidah dulu, ikhwah. Apa itu kaidahnya? Bahwa kita dalam usia, usahakan melakukan dosa, tidak ada manfaat ukhrawinya, itu kita sudah rugi dalam hidup. Apatah lagi melakukan dosa, ikhwah. Lalu wa mulazamatus sumti. Jadi jaga lisan, artinya jangan banyak ngomong. Kalau tidak bermanfaat ungkapan itu. Wa mulazamatul lisan. Artinya apa? As-sumti. Dan dia mengekalkan diamnya. Artinya dia tidak banyak bicara. Illa fima la budda minhu ba'da takhir wal iqtisar ala qadr hajah. Kecuali setelah dia pikirkan. Dia pikirkan. Dan dia ngomong seukuran kebutuhan. Seukuran kebutuhan, ikhwah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Imam At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Ini kebiasaan Syekh Al-Birkali ketika memulai bab, dia hadirkan Al-Qur'an sebanyak-banyaknya, dia hadirkan riwayat hadis sebanyak-banyaknya, kan begitu. Di antaranya ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi siapa yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhirat, diawali dengan kata-kata ini. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, apa yang harus dilakukannya? Falyaqul khairan. Maka hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik. Aw liyasmut. Kalau dia nggak bisa mengucapkan itu, dia lebih bagus diam. Kalau kita diam, menahan diri, tidak berkata-kata karena taat kepada Allah, diam itu diberi pahala bagi kita. Karena diam kita itu ikhtiari. Sesuatu yang kita upayakan. Itu kasbiyah kita, usaha kita. Jadi bukan ngomong saja berpahala, tapi diam juga bisa berpahala. Ketika kita menahan lisan itu karena Allah, agar lisan itu tidak terjerembab kepada dosa. Ini riwayat Imam At-Tirmizi dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "La tuksirul kalam bighairi dzikrillah." Jangan kamu banyak bercakap, kan begitu. Jangan kamu perbanyak kata-kata kamu selain zikir kepada Allah. Jadi disuruh kita ikhwah tidak berkata-kata, artinya yang tidak bermanfaat, yang tidak
mendekatkan kita kepada Allah. Bukan berarti kita dilarang juga untuk berzikir dan sebagainya. Tidak, justru kita disuruh untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Wadhkurullaha dzikran katsira. Jadi berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak, dzikran katsira. Itu tadi, la tuksirul kalam. Jangan kamu banyak berkata-kata di ghairi zikrillah. Selain zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qaswatul qulub. Antum mungkin masih ingat pembahasan kita tentang qaswatul qulub. Bagaimana hati itu keras. Ketika hati itu keras, maka dia sukar untuk menerima hidayah. Dia sukar untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah pembangkangan-pembangkangan dalam hatinya. Qaswatul qulub. Lalu apa yang melunakkan hati, yang melembutkan hati? Di antaranya dari banyak hal yang sudah kita bahas itu adalah zikrullah. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir. Maka zikir itu melunakkan hati. Karena ketika seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan terpaut kepada Rabb. Kesadaran itulah yang membuat hati itu semakin melembut, ikhwah. Dengan demikian maka para ulama itu punya zikir-zikir amalan mereka. Mereka antusias untuk melakukan zikir pada waktu pagi, zikir pada waktu petang. Setiap aktivitas mereka ada zikirnya. Tatkala mereka masuk rumah ada zikirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar rumah juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Naik kendaraan juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya. Bahkan mereka mau masuk kamar mandi, hammam, juga ada zikirnya. Bismillah. Langkahkan kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pakai pakaian ada juga. Mau tidur ada, bangun tidur ada zikirnya. Kita mau melakukan aktivitas, zikirnya ada. Minimalnya bismillah. Kan begitu. Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tambah lagi zikir waktu pagi. Ya 100 kali misalnya subhanallah wa bihamdi. Iya kan? Baca sayyidul istighfar. Kemudian baca Al-Qur'anul Karim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dan seterusnya ada zikir-zikir yang lain. Begitu juga ba'da salat itu jangan habis salat udah pur, tahu pur kan? Ya berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca zikir-zikir ma'thurat. Kalau misalnya antara maghrib dan isya enggak ada aktivitas kita yang berarti di rumah misalnya, ya baca Al-Qur'an di masjid itu menunggu isya. Setiap detik dari waktu itu ikhwah diberikan Allah pahala kepada kita. Kita baca Al-Quran, apalagi menambah hafalan, apalagi kita murajaah. Itu pahalanya luar biasa, ikhwan, dan itu melembutkan hati. Makanya orang-orang yang banyak zikir, orang penghafal Quran, biasanya hatinya lembut. Tapi kalau orang yang jauh dari zikir, apalagi dia suka berdebat, ya kacamatanya kacamata kuda pula itu. Iya kan? Yang nampaknya di depan saja begitu, orang saja yang salah, dia tidak tahu salahnya dan seterusnya. Nah, itu keras hatinya itu. Walaupun dia berada di atas kebenaran, tapi kalau dia mira, suka bertengkar, suka berdebat, itu hatinya keras itu. Baik. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul qulub lil qulub. Orang yang banyak ngomong bukan karena berzikir kepada Allah, hatinya keras itu. Orang yang suka melawak, orang yang suka tertawa, terbahak-bahak, itu artinya keras ya, dalam hal kebenaran. Wa inna ab'adan nasi minallah al-qasi qalb. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah orang yang keras hatinya. Keras hatinya ikhwah. Karena dia sukar untuk menerima hidayah. Sukar untuk konsisten di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu janganlah lisan ini kita gunakan untuk mengeraskan hati kita. Baik. Kemudian pada riwayat yang lain, ini dari Abi Sa'id Al-Khudri, alaika. Jadi seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis ini tidak kuat ya. Faqala ya Rasulullah awsini. Wahai Rasulullah, berikan aku satu wasiat. Qala alaika bitaqwallah. Wajiblah engkau bertakwa kepada Allah. Fa innaha jima'u kulli khairin. Itulah
kumpulan semua kebaikan. Itulah lokus kebaikan. Bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita enggak takut, ikhwah. Kita tidak pernah abai dalam pengetahuan Allah, dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita berada, Allah tahu, ikhwah. Sementara dialah yang memegang ubun-ubun kita, roh kita. Dialah yang menentukan nikmat dan azab. Coba bayangkan. Karena itulah ketika seseorang memiliki kesadaran itu, takut kepada azab Allah, fa innaha jima'u kulli khairin. Itulah kompilasi dari semua kebaikan. Itulah lokus semua kebaikan, kumpulan kebaikan. Wa 'alaika bil jihad fi sabilillah. Dan mestilah engkau berjihad di jalan Allah. Apakah itu dengan jihad qital atau jihad yang lain? Fa inna habaniyatul muslimin, itulah kerahiban bagi orang-orang Islam. Wa 'alaika bi dzikrillah ta'ala. Hendaklah engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawati kitabihi, dan membaca kitab Allah. Kenapa? Fa innahu nurul laka fil ardi. Berzikir, banyak berzikir kepada Allah itu, banyak membaca Al-Qur'an, itu cahaya bagimu di bumi. Itu cahaya bagimu di bumi. Memang tak nampak kita bersinar macam lampu ini. Tapi Allah memberikan satu eksistensi kepada kita di bumi. Mudah orang menerima kita di muka bumi. Itu cahaya di muka bumi. Kemudian wa dzikrul laka fis sama', lalu engkau disebut di langit. Kalau kita ingin banyak disebut di langit, yang kita lakukan zikir perbanyak. La ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apakah bersalawat dan sebagainya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yaitu salawat Ibrahimiyah itu. Maka engkau akan disebut di langit, banyak disebut di langit. Ya. Kalau kita banyak membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasan lisanaka illa min khairin fa innaka bidzalika taghlubus syaitan. Dan jaga lisanmu, simpan lisanmu itu kecuali untuk mengucapkan kebaikan. Fa innaka bidzalika taghlubus syaitan. Maka itu akan mengalahkan syaitan. Bagaimana kita mengalahkan syaitan? Jaga lisan. Banyak zikir, banyak baca Al-Quran. Jadi lisan kita akan terjaga, ikhwah. Kemudian, saya sebutkan semua hadis ini supaya meneguhkan hati kita, baik pembicaranya maupun jamaah kita yang ada di sini. Betapa pentingnya hifdzul lisan ini ya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah itu bersabda. Yaqul, dia sedang bersabda. Aktsaru khata'i ibni Adam fi lisanihi. Kebanyakan kesalahan anak Adam itu bermuara dengan lisan. Bermuara dengan lisan. Ikhwan, lisan inilah yang banyak menentukan posisi kita. Apakah orang menyukai kita, mencintai kita itu dengan lisan? Tapi sebaliknya, orang akan membenci kita dengan lisan. Makanya orang yang suka sesuka-suka saja ngomong, tak tahu dia sakit hati orang, ini berbahaya, ikhwah. Dia selalu membuat keretakan dan manusia akan mencatatnya dalam memori mereka masing-masing tentang keburukan itu. Jangan dekati dia. Ya, lisannya seperti silet, kan begitu. Seperti pisau. Jadi oleh sebab itu, ikhwah, maka jagalah. Maka kita akan disuruh untuk merangkai kata-kata yang bagus. Ya kan, menyuruh untuk ikhtar bil kalimati, kalimat-kalimat yang yang kalimat yang baik, khair. Kalimat yang baik. Ya. Kemudian innar rajula, kalau dari Abu Hurairah ya, Imam Tirmizi, kemudian juga beberapa periwayat yang lain lah ya, menjelaskan tentang ini. Wah. Ini problemnya kalau di PDF. Sebentar ya, kawan ya. Tersentuh sedikit, lari kitabnya.
Kita lanjutkan lagi. Dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula liyatakallama bil kalimati la yara laha ba'san yahwi biha 70 kharifan finnar." Rasulullah SAW bersabda, sungguh seseorang, dia berkata-kata dengan kalimat yang menurutnya nggak apa-apa, tapi itu bisa saja menghantarkan dia 70 tahun di dalam bara api neraka. Menurut dia nggak apa-apa, kan begitu kan? Oleh sebab itu tadi ikhwah, makanya sebelum berbicara itu, maka kita pikirkan standar kita untuk mengeluarkan kata-kata itu adalah bukan hanya standar logika, tapi sesungguhnya yang paling substantif adalah syariat. Apakah kata-kata ini menyelisihi syariat atau tidak? Jadi sesungguhnya ada laki-laki, ada seseorang yang berkata-kata yang la yara laha ba'san, enggak apa-apa menurut dia. Tapi yahwihi biha 70 kharifan fiddar. Justru itu yang membenamkan dia 70 tahun di neraka. Baik. Kemudian ikhwah mati Allah Subhanahu wa taala dari Abu Nuaim Ibnu Umar ya, man kasura kalamuhu kasura suqtu. Siapa yang banyak ngomong maka banyak salahnya. Banyak ngomong banyak salahnya. Kalau dia tak ngomong-ngomong tak ada salahnya, kan begitu kan? Tapi nanti ada juga larangan tidak boleh tidak ngomong, kan begitu. Nanti akan ada fikihnya dalam hal ini dijelaskan oleh Syekh. Tuba liman askanal fadlu min kalamihi wa anfiqal fadla min malihi. Beruntunglah orang yang menahan. Ya, menahan tidak banyak berkata, menahan lisannya. Artinya tidak berlebih-lebihan dalam mengomong. Dan dia menafkahkan karunia Allah berikan itu dari hartanya. Berinfak tapi berkata-kata dengan kebaikan. Baik. Kemudian dari Amr bin Dinar, anna rajulan takallama 'inda an-nabi fa'akthar. Faqala an-nabi, "Kam duna lisanika min hijab?" Faqala shafatayhi wa asnani. Qala amma kana fi dzalika ma yaridu kalamu. Ini ikhwah. Jadi ada seorang laki-laki banyak ngomong. Memang kadang-kadang ada karakter manusia yang suka ngomong. Memang ada yang begitu kan. Ada pula ekstrim pula, diam aja. Disapa pun dia assalamualaikum, kata diam aja dia. Ada yang begitu pula, itu sudah menyelisih. Itu wajib dia ngomong waalaikumsalam kan. Kalau dia sendiri di situ. Ini tidak, cakap aja kerjanya. Bukannya anak-anak baru pandai ngomong kan, tapi cakap taman kemana? Mulai dari lifestyle sampai ke banyak-banyak masalah. Urusan rumah tangga dia, urusan rumah tangga orang, ditanya urusan rumah tangga kita pula lagi ditanya. Jadi ada yang orang seperti itu ya. Jadi faktar, maka dia banyak ngomong. Lalu Nabi katakan, faqalan Nabi SAW. Kan Nabi itu, kalau ada sesuatu yang menyelisihi syariat di hadapannya, maka dia akan menjelaskannya, dia akan merespon. Karena itu menjadi takdir Nabi. Kalau ada orang yang banyak ngomong di hadapan Nabi, Nabi diam saja. Menunjukkan apa itu? Banyak ngomong itu disyariatkan, kan begitu. Tidak bertentangan dengan syariat. Oleh sebab itu direspon oleh Nabi. Banyak ngomong itu menyelisihi syariat. Kan begitu. Kam duna lisanika min hijab. Ini pertanyaan yang luar biasa ya. Berapanya pendinding lidahmu itu, kan begitu. Berapa banyak yang bisa melindungi lisanmu itu, kan begitu. Faqala, dia mengatakan apa namanya ini, bibirnya dan giginya. Oh, kalau itu kata Rasulullah, ma yaridu kalamu, itu tidak akan bisa menahan lisan. Kalau hanya ininya benteng kita, bibir, dua bibir dan dua gigi untuk menahan lisan ini tak bercakap. Iya kan? Nah, itu nggak bisa itu. Mesti apa? Mesti kita bangun paradigma tentang lisan. Kerangka berpikir kita bagaimana seorang, apa nikmat lisan itu, apa fungsi lisan kita itu untuk menyampaikan kebenaran, kebaikan, membahagiakan orang dan menasehati orang dan seterusnya. Itu ya, untuk kemaslahatan kita, kemaslahatan orang, kebutuhan kita, kebutuhan orang. Baik. Atau untuk ilmu pengetahuan dan lain-lain. Jadi kalau hanya itunya yang menjaganya, itu tidak bisa memproteksi lisan kita. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah, dalam riwayat yang lain, ya ini dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man
samata naja. Siapa yang dia menjaga lisannya, dia diam, maka dia akan menang. Dia akan mengalahkan syaitan. Karena syaitan selalu berada di lisan. Baik ikhwah. Maka kita masuk, kalau masih ada waktu, masih ada ya? Kita masuk pada pembahasan fil kalamil ladzi al-aslu fihi al-hadar. Ini berdasarkan hukum asal. Bercakap itu, berkata-kata dalam hal ini itu terlarang. Nanti ada masalah, hukum asalnya kita nggak boleh ngomong. Tapi nanti ada hukum asalnya kita boleh ngomong. Jadi begitu. Ada sittuna baban atau fusul ya, ada 60 fasal di sini. Ya, di dalam kitab At-Thariqah Al-Muhammadiyah. Pertama, kita nggak boleh mengomongkan itu. Apa itu? Kalimatul kufri. Kalimat-kalimat kekafiran. Atau yang menghantarkan kita pada kekafiran. Wal'iyadzubillah, kata Syekh ya. Dan kita berlindung kepada Allah dari kalimat-kalimat ini. Oleh sebab itu, ikhwah, ada kata-kata yang dianggap orang itu sederhana, tapi sudah membatalkan akidah. Sudah membatalkan akidah. Tanpa dia sadar dan tanpa merasa bersalah, dia sudah kufur, melakukan kekufuran. Bahkan bisa pada satu kondisi dia sudah murtad tanpa dia sadar. Oleh sebab itu menjadi kewajiban bagi kita untuk mempelajari nawaqidul i'tiqad. Nawaqid al-i'tiqad. Hal-hal yang membatalkan akidah kita. Itu harus paham kita, harus detail kita tahu. Berapa banyak orang tidak sadar dia sudah kharij min dinillah, dia keluar dari agama Allah. Dan diantaranya dengan kata-kata ya. Kufur dengan kata-kata mungkin saja bagi dia itu adalah satu yang sederhana, tapi sudah mengeluarkan dia dari Islam. Ini dari pribadi, bukan kita menta'yin orang kafir, tidak. Tapi ini tentang fikih. Fikih kata-kata. Kan begitu? Yang hukum asal kita nggak boleh mengemukakan itu. In kana ta'an min ghairi sabaq lisan. Jikalah itu adalah dengan kehendak dia sendiri, bukan dia dipaksa, bukan dia sabaqul lisan, bukan dia salah ngomong, tidak. Tapi memang dia sengaja mengatakan kata-kata itu. Jadi ihbatul amal kullihi. Ketika dia ucapkan itu, maka hapus semua amal. Ketika diucapkan kata-kata itu, hapus semua amalnya. Summa la ya'udu ba'da taubah. Lalu dia bertaubat setelah itu, tapi amalnya sudah habis. Amal salatnya dihapuskan oleh Allah. Fahabitat a'maluhum. Orang yang murtad, orang yang kafir, sebelumnya dia beriman, lalu dia kafir, dia murtad, maka semua amalnya itu hangus. Dia bersedekah setinggi bukit, habis. Dia salat 50 tahun, itu habis. Dia berbuat baik kepada sesama manusia 50 tahun, itu habis. Tak ada. Dan dosanya ikhwah tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalnya fahabitat a'maluhu. Habis semua amal. Makanya bahaya ikhwan tentang lisan ini. Bahaya sekali. Summa la ya'udu ba'da taubat, dan amal itu tidak kembali setelah bertaubat. Maka ini fikih dari Syekh Al-Birkali mengatakan, dan dia seorang bermadzhab Hanafi dalam fikih, kecenderungannya kepada Hanafiyah. Karena dia kan orang Turki, dia biasa bermadzhab Hanafi, dia katakan fayajibu alaihi al-hajju in kana ghaniyan. Maka ketika dia sebelumnya haji sebelum dia murtad itu, sebelum dia kufur dengan kata-katanya itu, maka dia wajib haji lagi. Kalau dia kaya, in kana ghaniyan. Walau hajja awalan, walaupun dia sudah haji sebelumnya. Tapi wala yajibu qada'u ma shalla wa shama wa zakah. Tapi tak wajib dia mengqadha salatnya yang 50 tahun itu. Tak wajib dia mengganti puasa yang 50 tahun itu. Tak wajib dia berzakat lagi. Tapi kalau haji dia wajib. Wa yajibu qadha ma fata minha. Ini sama dengan mazhab Syafi'i. Habis. Iya. Dan wajib dia mengqadha salatnya ketika dalam keadaan murtad. Berapa lama dia murtad? Belum bertaubat. Misalnya 1 tahun, maka 1 tahun itu wajib diqadhanya salatnya ketika dia murtad. Menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.
Li'anna al-ma'siyata la tudhabu bil kufur. Baik, ikhwah yang mati Allah SWT, nanti akan kita bahas. Ingatkan saya nanti, kita masuk pada kalimatul kufri. Mana saja kalimat-kalimat kekafiran itu, dan mana saja yang membatalkan akidah itu. Semoga Allah menunjuki kita kepada jalan yang diridhoinya dan menjaga lisan kita dari semua perkataan-perkataan kufur yang mengeluarkan kita dari Islam dan juga menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah ke neraka jahanam. Oleh sebab itu, ikhwah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama menasihati untuk menjaga lisan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah tim. Yuk berinfak untuk dakwah dan pendidikan Islam. Barakallahu fikum.